warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat ibu cinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Kali ini teman-teman, saya berada di mana? Sekarang ini saya berada di balai pertemuan teman-teman. Yang mana di video yang dulu, yang kemarin-kemarin, saya pernah menceritakan tentang adanya makhluk makhluk mistis di balai pertemuan ini teman-teman, yang mana cerita ini yang pernah saya ceritakan dulu, yang saya alami sendiri teman-teman, yang saya alami pribadi bener-bener pribadi gitu teman-teman. Jadi tuh saya menceritakan ini balai pertemuan. Nah, di sini tuh balai pertemuannya di desa sini, di desa ya, yang mana balai pertemuan untuk pertemuan para masyarakat, kayak untuk acara-acara kayak gitu teman-teman. Kalian tahu lah balai pertemuan itu guna untuk apa gitu, jadi nggak perlu saya perjelas teman-teman. Nah, aku pernah cerita pas aku dulu pas sore-sore aku denger suara rame-rame gitu teman-teman dari rumah, kalau nggak salah ya, pas aku dulu main sepedaan. Nah, di sini tuh, jadi tuh pas aku di rumah denger banget tuh kayak ada suara kayak rame-rame gitu teman-teman, di sini, persis di sini. Karena aku saking penasarannya waktu itu, terus aku langsung kesini naik sepeda. Awalnya aku tak samperin gitu ke sini. Ternyata itu nggak ada apa-apa teman-teman. Itu kalau nggak salah udah jamnya itu jam mau maghrib. Jadi wajar ya teman-teman kalau misalkan aku bukan digoda ya, kayak aku gak enam ya mungkin ya, nggak tahu lah. Pokoknya aku punya feeling aja gitu loh, feeling kalau di sini ada acara gitu loh. Jadi mungkin ya, mohon maaf banget untuk makhluk di sini ya, mungkin mereka lagi beraktivitas karena kan itu udah mau masuk ke sandekala teman-teman. Nah, terus itu tuh pengalamanku ya teman-teman. Ada juga pengalaman dari mbah saya, itu pernah juga dia dari rumah itu dia katanya dengar suara keramaian di sini gitu. Nah, pas mbak saya ini saking penasarannya, terus dia nengok ke sini, rupanya di sini juga nggak ada apa-apa. Itu kalau nggak salah, kalau dia itu malam, kalau aku kan pas mau maghrib, kalau nggak salah itu dia teman-teman, kalau nggak salah, aku lupa ingat. Nah, terus kayaknya tuh jadi tuh pengalaman itu tuh nggak cuma aku yang ngerasain, tapi saudara sendiri, orang lain pun juga merasakan. Nah teman-teman, jadi tuh dulu balai pertemuan ini tuh karangan ya teman-teman, karangan kosong kayak gitu ya, punya orang sih, milik orang lain, ada pemiliknya. Cuman kan dulu ini deket sama kayak kali, tapi kali kecil gitu loh. Jadi tuh dulu ini banyak tanaman-tanaman kayak gitulah teman-teman. Pokoknya kalau orang bilang itu ya karangan kosong kayak gitu, karena ya begitu di tanaman-tanaman kayak gitu, kayak pada umumnya orang lain karangannya dikasih pohon pisang apalah gitu ya, pokoknya bener-bener karangan kosong. Nah, terusan balai pertemuan ini ada di sini gitu, berdasarkan sepakatnya masyarakat yang ada di sini. Terus, nah, tidak cukup dari itu, terus ternyata ada juga masyarakat yang cerita gitu, kalau di sini memang ada banyak cerita horornya. Berikut cerita dari mbak saya ya teman-teman. Itu pas dulu masih aktifnya anak-anak Karang Taruna di desa sini teman-teman. Nah, aku pernah cerita ya teman-teman, kalau mbak saya ini
dari keluarga saya sendiri, mbak saya yang paling indigo di antara keluarga kami gitu. Jadi dia kemana, pokoknya dia kemana-mana, intinya pokoknya pas kalau malam-malam itu di luar rumah itu dia, mbakku selalu melihat suatu hal-hal yang tidak bisa kita lihat teman-teman. Nah itu kejadiannya pas ada acara karang taruna kumpulan kayak gitu di sini teman-teman. Nyatanya mbakku itu dari sebelah sana, oh iya mohon maaf teman-teman, jadi tuh ini balai pertemuannya jalur apa sih namanya, ke arah makam ya teman-teman ya. Jadi tuh di sini berdekatan dengan makam ya, meskipun balai pertemuan ini apa ya, masih berada di pemukiman ya warga di sini, maksudnya ini balai pertemuan nggak sepi gitu teman-teman, banyak juga rumah di sini gitu, tapi kan kehororannya itu masih tetap ada gitu, apalagi kan dekat sama makam. Nah teman-teman, terus oh sorry aku jadi motong nih. Terus mbakku itu dari arah utara itu kan kumpulan di rumah RT kalau nggak salah dulu. Jadi tuh ngelewatin makam, katanya pas lihat ke makam ada kayak mohon maaf banget ya, katanya tuh lihat di makamnya ada kayak pocongan panjang gitu di atas apa namanya makamnya ya, di atas makamnya itu katanya panjang pendek kayak gitu lah pokoknya. Mbakku katanya ceritanya tuh lihat itu. Terus nggak cukup itu, terus katanya mbakku ngerasa kayak diikutin, rupanya mbakku diikutin sama sosok, kayaknya sih kalau mbakku bilang kayak laki-laki baju hitam, terus melihat kayak apa, pasangan wanita sama perempuan, laki-laki sama perempuan gitu, arahnya itu dari utara juga gitu. Mbakku tapi udah masuk ke balai pertemuan ya teman-teman, karena dulu kumpulnya di dalam gitu. Aku mohon maaf juga nggak bisa masuk ke balai pertemuannya, takutnya aku nggak sopan gitu. Jadi aku cuma kasih tahu teman-teman dari ini aja, dari luar, aku nggak masuk ke dalam gitu. Mungkin lain kali aja lah saya kasih tahu dalamnya gitu. Tapi di video ini juga kok ada apa sih namanya, kita kasih tahu gambaran keadaan balai pertemuan ini kok, teman-teman tenang aja gitu loh. Nah terus itu nggak cukup itu, mbakku terus diikutin sampai pulang teman-teman. Katanya tuh pas lagi kumpul-kumpul mbakku tuh nggak berani lihat ke sebelah selatan. Waktu itu mbakku persis posisinya di sebelah tembok, tapi agak deket pintu luar gitu loh, karena kan balai pertemuan itu nggak ada pintunya ya mas, maksudnya blong gitu loh, cuma kayak sak doang kayak gitu. Jadi otomatis kan kalau misalkan dia lihat apa-apa kan jelas banget lihatnya. Terus mbakku lihat pocongan teman-teman, mohon maaf banget katanya itu wajahnya itu udah rusak gitu, katanya mbakku yang lihat, dan mbakku juga yang cerita sama keluargaku gitu, karena saking takutnya. Terus kumpulannya kalau nggak salah mbakku nggak sampai selesai kalau nggak salah ya, itu terus pulang apa cuma kumpulan sebentar gitu, pokoknya dia langsung pulang. Itu katanya masih diikutin. Nah itu sampai dia nggak langsung masuk ke rumah, tapi dia mampir ke tetanggaku dulu gitu, katanya dia ngerasa masih apa ya, kayak masih diikutin dari sini. Terus malamnya itu ya karena malamnya, terus dia pulang, terus cerita sama mamaku. Nah itu katanya pas lagi katanya dia bilang dia juga dibuntutin sama Mbak Kuntilanak katanya. Aku sih nggak mengada-ngada cerita ini, karena ini ceritanya real dari mbak kandung saya sendiri gitu loh, yang semata-mata memang dia bisa ngeliat. Terus pada waktu itu kalau nggak salah aku kan cerita ya, aku pernah
kayak dengerin suara-suara memanggil namaku sampai 3 kali 4 kali gitu. Persis itu ceritanya apa ya, ceritanya tuh kayak satu paket sama mbakku gitu loh teman-teman. Tapi aku cuman apa ya, cuman dengar suara aja. Kalau mbakku kan itu semalaman bisa ngeliat ini, bisa lihat ini kayak gitu. Kalau aku kayak malam itu tuh cuma dengar suara, ada suara yang manggil aku gitu. Terus paginya mbakku cerita gitu, cerita kalau mbakku diikutin, mbakku lihat pocongan, lihat mbakku juga di dapur di belakang rumah. Makanya mbakku tuh nggak pulang dulu, dia terus mampir di rumahnya tetanggaku teman-teman. Terus mbakku nggak lama terus dia sakit 3 hari gitu. Jadi tuh berdasarkan pengalaman dari saya sendiri, dari saudara sendiri, saya sendiri, pokoknya dari keluargaku intinya ya itu. Dan ada orang lain juga teman-teman yang katanya sumber dari temanku ini belum lama, katanya dia lagi cari cicak apa ya teman-teman, cicak ya mas ya. Lagi dia cari cicak itu kejadiannya di sini juga itu dia lagi nangkep terus keluar tangan katanya seperti itu. Jadi ya intinya, pada intinya di sini di tempat ini tempatnya masih berbau mistis teman-teman. Terus makanya kalian yang umpamanya mau main ke sini teman-teman, atau lagi di tempatnya teman-teman, atau lagi singgah di sini, kalian jaga sopan santun teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, itu saya minta maaf banget, ada yang belum aku sampaikan. Aku pernah cerita di sebelah sana kan ada jembatan, tadi di shoot aku kasih tahu gambaran jembatannya di sana. Nah itu dulu mbak saya terus dan teman-temannya di situ lagi nongkrong. Nah di situ katanya ada cewek gitu penunggu di situ teman-teman, yang katanya kalau pas lagi ketawa-ketawa dia ikut ketawa juga. Di sini tuh areanya pas banget gitu loh teman-teman. Maksudnya pas apa ya, pas apa sih ya, angker gitu teman-teman. Nggak cuman di balai pertemuan jembatan, tapi pokoknya di tempat ini gitu. Intinya aku kasih pesan lagi buat teman-teman, kita dimanapun berada, jaga sopan santun, attitude, dan selalu baca basmalah, kalau enggak lah assalamualaikum, terserah kalian. Pokoknya apa sih namanya, permisi gitu ya mas, gitu aja. Mungkin dari saya cukup di sini. Apabila ada kata yang kurang berkenan buat teman-teman dan ataupun ada cerita lain yang bersangkutan tentang balai pertemuan ini, saya mohon maaf tidak bisa menceritakan banyak ke teman-teman. Takutnya ada salah-salah dari saya gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.